Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau unboxing oven listrik merek Kirin yang saya beli melalui online karena kebetulan di toko offline lagi kosong. Saya beli di Shopee di toko Kirin Indonesia, Kirin Official. Kita buka dulu kemasannya. Di sini kemasannya cukup bagus, sudah pakai bubble wrap dan ada lakbannya untuk stiker jangan dibanting, barang mudah pecah atau bocor. Kita buka dulu kemasannya. Di sini saya beli oven merek Kirin dengan tipe KBO 200RA. Di sini diklaim low watt 300 watt untuk daya dari oven ini. Tapi 300 watt ini adalah untuk masing-masing elemen pemanas. Jadi 300 untuk elemen atas dan 300 untuk elemen bawah. Jadi kalau kita nyalakan dua-duanya, daya maksimumnya adalah 600 watt. Di sini juga ada interior lamp, ada lampu interiornya. Jadi akan memudahkan kita untuk mengecek masakan yang sedang kita oven. Jadi tidak perlu terlalu sering tutup selama proses pemanggangannya. Saya pilih oven ini karena menurut saya dengan kapasitas 20 liter ini dengan merek-merek yang lain, ini dayanya menurut saya paling rendah, maksimumnya hanya 600 watt. Juga fungsinya serta aksesorisnya menurut saya sudah cukup lengkap. Mari kita buka dulu. Sebelum saya buka, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan serta komen di video saya. Di sini ada kartu garansi sama petunjuk penggunaannya. Untuk spesifikasinya sudah ada lampu interiornya, low watt, daya rendah, multi grill, jadi kita bisa panggang ayam, ikan, daging, dan yang lainnya. Juga ada automatic thermocouple, jadi fungsinya untuk mengatur stabilitas suhu panas oven. Jadi saat kita oven, suhunya akan stabil, tidak terlalu panas atau kemudian turun drastis. Apa saja yang kita dapatkan dari sini, kita buka dulu. Ini dia ovennya. Di sini tertera daya listrik 300 watt, daya pemanas atasnya 300 dan daya pemanas bawah 300. Ini tombol pengatur suhu dari 100 sampai maksimal 250 derajat Celcius. Dan ini tombol pengatur fungsi. Di sini kita bisa pilih pemanas atas saja, pemanas bawah saja, pemanas atas dan bawah. Ini pemanas atas dengan fungsi rotisserie
fungsi rotisserie yaitu saat proses pemanggangan, bagian tongkat pemanggang ayamnya akan berputar. Jadi ayam atau ikan yang kita panggang akan matang secara merata. Kemudian ini ada pilihan pemanas bawah dan fungsi rotisserie, serta yang terakhir pilihan panas atas bawah dan fungsi rotisserie. Kemudian ini ada tombol timer dari 0 sampai maksimal 60 menit, dan ini lampu indikator akan menyala selama proses pemanggangan. Berikutnya kita lihat bagian dalam oven. Ini elemen pemanas bawah ada 2, dan yang ini elemen pemanas atas ada 2 juga. Dan yang ini adalah lampu interior yang akan menyala saat tombol timer di on kan, dan akan mati saat tombol timer off. Ada bunyi ting. Apa saja kelengkapan yang kita dapatkan dalam oven ini? Ini dia. Ini ada alas oven. Kita pasang di bagian paling bawah. Fungsinya untuk menampung remahan-remahan roti yang kita panggang atau kue yang kita panggang. Kemudian ini ada baki atau nampan panggangan. Bisa kita gunakan untuk memanggang kue kering. Kemudian ada rak panggangan. Kita pasang di sini. Ini gunanya untuk menaruh loyang saat kita memanggang kue. Kemudian ini ada penjepit yang bisa kita pakai untuk bantu mengeluarkan rak atau nampan panggangan dalam kondisi panas begini. Kemudian kita dapat tongkat pemanggang ayam. Jadi ayam yang mau kita panggang kita tusuk pakai ini. Kemudian ujungnya kita kunci pakai ini dan kita kencangkan bautnya begini. Pasang juga ujung satunya, posisi berbeda ya, menyilang seperti ini biar kuat. Kemudian kencangkan bautnya. Kita pasang ini agar ayam tetap stabil selama proses pemanggangan. Untuk cara pasangnya, ujung yang panjang kita masukkan di bagian kanan, ujung yang ada lekukannya begini kita pasang di bagian kiri. Masukkan dulu ujung yang panjang di bagian kanan, kemudian kita pasang yang ada lekukannya di bagian kiri begini. Selama proses pemanggangan kita pilih yang ada fungsi rotisserie, sehingga ayam yang kita panggang akan terus diputar secara perlahan sehingga bisa matang secara merata. Setelah ayam matang, kita bisa keluarkan ayam tersebut dengan bantuan penjepit ini. Posisi panas kita gunakan ini. Caranya, kita angkat dulu bagian kiri, kemudian kita keluarkan ujung kanan dari lubangnya. Ini kemudian kita dapat juga kelengkapan yang lain, yaitu fish griller. Ini ada petunjuknya, jadi bisa kita gunakan untuk memanggang ikan, daging, atau yang lainnya. Caranya untuk membukanya, kita tekan bagian ini sehingga penjepitnya akan membuka gini. Kemudian tarik,
taruh ikan atau daging di sini, kita tata dengan rapi, kemudian pasang tutupnya, masukkan ujung sebelah, kita tekan ini dan akan mengunci. Setelah ikan kita taruh di sini, kita masukkan ujung yang panjang ini di sebelah kanan dan ujung yang ada lekukannya di sebelah kiri. Masukkan terlebih dahulu ujung yang panjang di sebelah kanan, kemudian kita pasang ujung yang ada lekukannya di sebelah kiri. Jangan lupa selama proses pemanggangan ayam atau ikan, kita taruh nampan di bawahnya. Fungsinya agar tetesan air atau minyak dari ayam atau ikan yang kita panggang dapat tertampung di sini, jadi tidak mengotori oven, mudah kita bersihkan kemudian. Selama proses pemanggangan, fish griller ini akan berputar perlahan, jadi ikan atau daging atau masakan lain yang kita panggang akan matang secara merata. Setelah matang, kita keluarkan fish griller seperti kita mengeluarkan tongkat pemanggang ayam. Angkat dulu bagian sebelah kiri, kemudian keluarkan ujung sebelah kanan dari lubangnya. Begini. Oh ya teman-teman, di sini kita dapatkan baki ukurannya. Panjangnya 30 cm dan lebarnya 25 cm. Jadi kita bisa gunakan oven ini untuk loyang dengan ukuran panjang maksimal 30 cm untuk loyang persegi panjang. Untuk loyang persegi kita bisa gunakan maksimal ukuran 25 cm. Dan untuk loyang bundar kita bisa gunakan maksimal diameter 25 cm. Oh ya, saya juga dapat bonus glass container dari Kirin Indonesia, merek Arleta Dahlia Square 520 ml. Terima kasih Kirin Indonesia. Pada buku petunjuk penggunaan disebutkan pada saat penggunaan pertama, nyalakan oven pada temperatur maksimal kurang lebih 15 menit untuk menghilangkan bau minyak yang masih menempel pada saat proses produksi oven ini. Sebelumnya kita bersihkan dahulu. Kita pakai kain yang lembab, sedikit dibasahi, kemudian bersihkan dalam oven. Kemudian kita gunakan lap kering untuk membersihkan kembali. Selama proses pemanggangan, permukaan ini akan panas. Ada tulisan hati-hati permukaan panas. Jadi kita jangan sampai menyentuh area-area yang panas ini. Di sini saya sudah siapkan oven termometer. Saya mau cek berapa suhunya nanti. Saya masukkan ke dalam sini. Kita hubungkan ke listrik. Kita pilih suhu maksimal 250 derajat. Saya pilih elemen pemanas atas bawah. Dan kemudian kita pilih 15 menit. Lampu interior menyala begitu tombol timer kita on kan. Tinggal kita tunggu 15 menit, kemudian kita matikan lagi. Kita tunggu 15 menit sampai mati. Nanti akan kita cek berapa suhunya.
Ini proses pemanggangannya. Kita tunggu waktunya sampai habis. Di sini sudah tercapai suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Nanti kita tunggu saat timer mati atau off, kita lihat berapa suhunya. Ya, timer sudah mati dan sudah terdengar bunyi ting. Kita lihat suhunya berapa. Hampir 250 derajat Celcius ya. Di sini sekitar 240 derajat Celcius. Ketika kita nyalakan 15 menit dan kita pilih suhu maksimal 250 derajat. Demikian video unboxing oven Kirin KBO 200RA dari saya. Menurut saya oven ini harganya cukup murah, aksesorisnya lengkap, fiturnya juga lengkap. Untuk ukuran saya pilih ini ya sesuai lah untuk saya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan yang perlu diingat, untuk dayanya maksimal hanya 600 watt. Jadi aman untuk kita gunakan pada rumah yang listriknya 900 watt saja. Untuk yang listriknya 450 watt masih bisa pakai oven ini dengan syarat dinyalakan elemen pemanasnya salah satu saja. Kita bisa gunakan elemen pemanas bawah untuk memanggang kue. Ketika mendekati matang 5 menit terakhir, kita ganti menggunakan elemen pemanas atas saja. Kesimpulannya, menurut saya oven ini cukup bagus dengan bahan yang stainless steel. Di sini tidak dicat ya, ini asli stainless steel, jadi tidak berkarat, tidak pudar warnanya juga. Sekian video unboxing dari saya. Jika ada saran atau yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.